Teman semua, kita diskusi yuk tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yuk. Nah, pengertian dari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa sih? Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Oh, berarti pengertian dari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu kita rangkum dari satu hal doang ya. Jadi secara garis kecil atau garis besar itu menjadi Ecolektisbudhankam. Ecolektisbudhankam itu apa? Ecolektisbudhankam itu ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kalau contoh-contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa? Contohnya yaitu yang pertama toleransi antar masyarakat, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, merawat dan mencintai lingkungan, melestarikan budaya dan membahayakan zakat. Nah, kan kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu kan penting kita punya ya dalam diri kita. Nah, itu kenapa bisa disebut penting sih? Karena yang pertama meningkatkan nilai toleransi antar sesama, kedua memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara, yang ketiga memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsanya. Yang keempat, menjadikan kehidupan bangsa menjadi lebih sejahtera dan makmur, dan yang terakhir menjadikan warga negara tertib dan disiplin. Nah, upaya-upaya supaya kita bisa meningkatkan kesadaran dan berbangsa dalam diri kita itu gimana sih caranya? Yang pertama, melalui pendidikan dari usia dini. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kegiatan PMR, Paskibra, Pramuka, Mega Seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara tadi kan sudah disebutkan ya, salah satu upaya kita supaya kita bisa meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam diri kita. Nah, tadi kan salah satu upayanya melalui pendidikan dari usia dini. Nah, kita ini sebagai siswa juga harus meningkatkan pembelajaran kita supaya menjadi belajar efektif. Nah, kalau misalkan belajar efektif kan kita misalkan ada pelajaran yang kita tidak mengerti. Nah, kita bisa mencari tahu apa sih jawaban atau solusi dari masalah yang kita tidak tahu solusinya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kan kita kan sedang mengadakan diskusi nih seperti ini. Nah, tapi kan keadaan lagi pandemi, bisa juga dengan Zoom meeting. Ini kan Zoom meeting banyak yang open mic, jadi berisik. Kalau aku sih mending lihat Google. Kalau menurut aku sih mendingan lewat grup sama teman-teman gitu. Kalau saya sih lebih mentingin video call sama guru karena itu lebih jelas dan kita bisa menanyakan sesuatu yang kita belum tahu. Nah, itu kan pendapat pribadi kita ya. Ada yang semua orang ya punya selera masing-masing lah, tapi itulah pentingnya tadi kita harus di masa pandemi ini walaupun mungkin pelajaran banyak yang kita tidak mengerti, tapi kita juga harus tetap belajar efektif, memaksimalkan waktu yang kita punya di rumah. Nah, sekian dari kita. Jadi pesan moral dari drama tadi adalah kita harus meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, karena ya dulu para pejuang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan kita juga harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga di zaman sekarang seperti di sekolah, yaitu dengan belajar efektif.